Jadi gini Bang, menyambung yang tadi, satu hal yang menarik ketika nanti IKN berdiri itu kan akan ada proses migrasi penduduk yang luar biasa banyak gitu kan. Ya. Yang tentu saja mereka tidak hanya bermukim di IKN, tapi di daerah-daerah sekitarnya ya kan. Ya. Nah, mampukah misalnya Balikpapan yang dengan 5248 tadi ya kan, Ya. menyiapkan konsep perumahan yang masih tetap ramah lingkungan, tapi mampu menyiapkan hunian bagi mereka-mereka yang bermigrasi ke wilayah-wilayah sekitar IKN gitu. Ya. Kalau Kaltim sendiri. Jadi saya ingin berbicara bahwa bukan hanya Balikpapan ya. Ya, Kaltim. Karena kalau Balikpapan itu kan luasnya terbatas ya. Nanti mestinya antara Balikpapan, Penajam dan Kukar serta Samarinda itu bisa dihubungkan dengan transportasi, dengan jalur kendaraan yang bisa mudah diakses gitu. Jadi sebuah kawasan aglomerasi. Ya, aglomerasi Kaltim gitu. Nah, apakah saya pikir dengan luasan yang masih sangat luas, kalau berbicara bangunan horizontal, Kaltim sangat siap karena lahannya masih sangat luas ya. Aha. Tapi kalau dikecilkan menjadi Balikpapan itu yang agak berbahaya gitu, karena kota ini kalau dulu Balikpapan itu sudah menuju kota yang dibangun vertikal gitu, harus high rise building dan sebagainya. Nah, tapi dengan perluasan kawasan hunian itu bisa sampai di Penajam, sampai di sampai di Kutai Kartanegara. Batas-batas itu, nah ciri-ciri kota modern itu kan juga sebenarnya batas-batas itu sudah semakin tidak jelas ya. Oh iya betul. Borderless. Jadi tidak ada lagi batas antara satu wilayah dengan wilayah lain. Yang membatasi itu cuma aksesibilitas saja gitu kan. Nah, bagaimana konsep hunian masa depan itu juga menjadi concern kita bersama. Kalau saya selaku arsitek tentu, apalagi dengan konsep IKN yang pro terhadap pembangunan berkelanjutan, harapannya kita hal-hal yang sifatnya mendasar, misalnya penggunaan energi yang terbarukan, atau bagaimana menjaga supaya air itu masih bisa masuk ke dalam tanah gitu kan. Nah, itu menjadi hal-hal yang penting untuk desain hunian masa depan, termasuk untuk developer ya. Jadi landed rumah yang berada di atas tanah itu mestinya bisa dikurangi dengan konsep panggung misalnya. Perlu diketahui bahwa pemenang sayembara Istana Wapres dan lain-lain itu salah satu yang membuat mereka menang karena mereka mengadopsi kearifan lokal dengan konsep rumah panggung gitu. Itu seperti apa namanya? Jadi bangunan-bangunannya tidak ada yang menapak di atas tanah. Mereka berada dalam di atas kolom-kolom beton ya. Jadi akses air bisa mengalir, udara bisa mengalir, dan penyerapan tanah terhadap air itu masih bisa terjadi. Nah, itu sebenarnya bagian dari menghindari masalah-masalah perkotaan masa depan yang seperti yang kita alami di kota-kota di seluruh Indonesia. Kenapa bisa banjir? Ya sebenarnya kan tidak banjir, tapi karena manusia mengakses jalur sungai di daerah bantaran sungai dihuni gitu kan. Jalur airnya didiami atau dihuni oleh masyarakat. Kan sebenarnya banjirnya itu karena dia nggak punya tempat, makanya mereka melebar kemana-mana kan airnya gitu. Artinya sebenarnya konsep bangunan bukan vertikal masih bisa gitu dibangun di bisa dengan luasan lahan yang seperti ini Bang ya. Tapi dengan itu tadi, dengan local wisdom ya, kearifan lokal, misalnya jangan jangan membangun di atas langsung di atas tanah, tapi bangunlah di secara panggung gitu. Jadi tanah itu masih memiliki daya absorpsi terhadap air gitu. Kan sebenarnya hal-hal seperti itu sederhana, tetapi mestinya bisa dilakukan kalau ada yang tadi bahasanya Mas Jan, ini political will gitu kan. Political will dari pemerintah setempat. Bang, kalau dari sisi arsitektur gitu ya kan, arsitek atau penataan kota sebagai daerah yang masuk beranda IKN, sebenarnya gambaran Abang tuh sebenarnya seperti apa sih yang ideal wilayah kita ini gitu Bang? Balikpapan atau wilayah. Wilayah Kaltim secara keseluruhan gitu kan. Ya, kalau saya berharap kota ini tidak, kan nanti IKN itu bentuknya menjadi kota otorita ya. Iya, betul. Kota otorita itu memiliki otoritas sendiri gitu.
jangan sampai gini, hal sederhananya harga beras di otorita itu jauh lebih mahal daripada harga beras yang ada di ibu kota penyangga gitu. Karena kalau disparitasnya jauh itu akan memunculkan misalnya hal-hal yang berdampak terhadap kriminal misalnya. Iya. Itu hal yang paling sederhana Hal gitu. sosial lagi ya kan. Hal sosial lagi gitu. Nah, ini mesti kalau seimbang nggak lah, mungkin karena kota ini didesain dengan baik ya. Paling tidak mendekati kondisi ideal dari sebuah ibu kota. Makanya tadi saya sampaikan, jangan-jangan konsep penataan kota kita itu sudah tertinggal jauh gitu. Karena dulu ya, mungkin 50 tahun lalu kota-kota di sekitar ibu kota Kaltim ini ya tumbuh sendiri. Iya. Ya. Karena kota-kota di Indonesia itu memang tumbuh sendiri, dari dulu tidak pernah direncanakan dengan baik. Nanti jadi bangunannya baru infrastrukturnya dibikin, banjir baru dibuat salurannya. Kan kalau IKN itu bendungannya dibuat dulu gitu, jalannya dibuat dulu gitu. Iya, airnya disiapkan dulu baru bangunannya dibuat, kemudian baru orangnya masuk. Kalau kota-kota kita orangnya duluan tuh. Dengan huniannya. Cilakanya infrastruktur perkotaan terlambat dibangun gitu. Nah, akhirnya kan terjadi banjir, kemacetan dan sebagainya. Nah, dengan kondisi itu apakah wilayah Kaltim nanti mampu mengejar gitu, paling enggak sedikit di bawah IKN, harus menyamain yang mampu kan dengan kondisi yang sekarang yang ada gitu kan? Saya sih optimis masih bisa gitu dalam skala kecil, karena kota ini kan bisa dibeda-bedakan ya. Ini dengan jumlah penduduk misalnya megapolitan IKN ya. Kalau itu terjadi berarti kan Balikpapan paling tidak kalau mau kita pertahankan menjadi kota kecil nyaman huni ya bisa juga dengan aturan atau regulasi, dengan political will di antara semua pemimpin kota ini. Kota yang ada sekarang itu yang menurut kita sudah nyaman di Balikpapan misalnya, itu masih bisa dipertahankan gitu. Ada nggak contoh Bang, nggak usah di Indonesia, misalnya di luar negeri, kota-kota yang penyangga IKN atau beranda IKN itu yang memang mampu mengimbangi keberadaan ibu kotanya sendiri gitu Bang, misalnya di luar negeri kota-kota. Pertanyaannya berat ini. Karena harus jalan-jalan ke sana. Tapi contoh ibu kota negara yang bagus itu memang di Australia. Jadi ada pemisahan, meskipun sekarang karena jumlah penduduk di sana juga tidak terlalu besar, tapi ibu kota negara mereka, ibu kota pemerintahan mereka menjadi baik. Nah, kalau di Malaysia yang terjadi karena terlalu dekat dengan ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Di Malaysia itu Putrajaya, ibu kota negara baru. Saya bisa ngomong Putrajaya karena pernah ke sana gitu. Betul-betul hanya dihuni oleh orang yang berkantor. PNS lah di sini. PNS. Nah, yang ramai itu sebenarnya tetap Kuala Lumpur. Jadi ada orang dari Putrajaya selesai ngantor pulang lagi ke Kuala Lumpur karena aksesibilitasnya mudah. Nah, berarti gini rumusnya. Mungkin perkiraannya nanti kalau ikan jadi yang ramai itu tetap Balikpapan, Bos. Tetap Balikpapan, tetap Penajam, tetap Samarinda, bukan ibu kota negaranya. Karena ini kan butuh waktu untuk bertumbuh ya. Ibu kota negara kita ini, ibu kota Nusantara ini akan butuh waktu untuk bertumbuh. Nah, kota-kota yang menjadi beranda tadi akan lebih ramai daripada ibu kota negara sendiri dalam waktu tertentu ya. Yang tadi dibalik lagi pertanyaannya, terus apa persiapan kita mendandani kita kan kota? Kita mau cuma jadi tumbuh terus tapi penuh dengan masalah sosial juga Iya, jadi yang tadi saya beri contoh, kalau di sini ada otorita harga berasnya ditetapkan sekian, di Balikpapan lebih murah, orang kan pasti akan ke Balikpapan. Iya. Bisa jadi bisnisnya Mas Janu tuh. Tapi gini Bang, wilayah Kaltim kan emang awalnya dibangun karena adanya sumber daya alam ya kan, kota-kota di Kaltim gitu ya kan, dari zaman kayu terus bulan madu batu bara. Jadi fasilitas infrastruktur itu memang dibangun berdasarkan kebutuhan ketika itu. Ya gitu, betul, ya kan? Industri migas dan kayu gitu ya, seluruh wilayah Kalimantan Timur itu seperti itu. Berarti harus ada dirubah dong Bang kalau kita mau misalnya mengikuti konsep IKN yang misalnya jadi kota masa depan itu apa itu? Mestinya ada sebuah redefinisi ulang tentang visi dan misi kota-kota yang ada di beranda IKN ini, karena menurut saya itu visi dan misi hari ini itu terjadi karena saat itu kan masih sangat tergantung dengan sumber daya alam atau migas ya. Jauh-jauh misalnya jalan utama kita kan dibangun ketika memang dulu ada jalur logging gitu ya. Ya.
mestinya diredefinisi ulang deh visi dan misinya, refleksinya ke ibu kota negara, karena IKN ini dibangun dengan konsep kota masa depan yang ramah terhadap lingkungan, terus digital. Nah, kalau tidak dilakukan itu, ini memang akan terjadi gap yang jauh antara kota-kota beranda kota yang ada di sini dengan IKN-nya sendiri gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.